Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, yaitu Ibu Sulastri, SPD, dan MH. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran yang mengenai penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Kompetensi dasar ini saya ambil sesuai yang Ibu pilih dari kelas SMA kelas 1 semester 1 dengan KD menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Selanjutnya, pengembangan dari IPK ialah 3.2.1 menjelaskan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. 3.2.2 mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. 3.2.3 menyimpulkan dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Kemudian poin yang terakhir 3.2.4 memberikan contoh penyelenggaraan pemerintah yang transparan. Selanjutnya ialah tujuan pembelajaran dari KD tersebut ialah yang pertama, siswa mampu menjelaskan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Yang kedua ialah siswa mampu mengidentifikasikan faktor penyebab penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Yang terakhir ialah siswa mampu memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Kemudian, apa itu pemerintahan yang tidak transparan? Yaitu pemerintahan yang program atau proses kerjanya tidak dapat diketahui oleh masyarakat sekitar. Jadi, pemerintah ini melaksanakan progres atau proses kerjanya secara diam-diam dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian, apa saja faktor penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan? Yang pertama ialah pengaruh kekuasaan yang mereka menghalalkan segala cara demi ambisi tujuan politiknya. Yang kedua, moralitas sebagai sumber etika nilai-nilai agama dan nilai budaya diabaikan, sehingga melahirkan budaya tercela. Yang ketiga, sosial ekonomi, terjadinya konflik sosial. Yang keempat, politik dan hukum. Sistem politik yang otoriter membuat para pemimpin tidak lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat, hanya mementingkan sistem kerjanya di pemerintahan yang tidak transparan. Kemudian, dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Dampak yang paling besar dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan ialah berkembangnya korupsi, kolusi, nepotisme, korupsi merajalela. Korupsi tumbuh subur terutama pada negara-negara yang menerapkan sistem politik yang cenderung tertutup, seperti absolut, diktator, totaliter, dan otoriter. Apa saja contoh penyelenggaraan pemerintah yang transparan? Yang pertama adalah maraknya unjuk rasa di berbagai daerah. Yang kedua ialah pemilihan kepala daerah secara langsung.
Yang ketiga ada pelaporan kekayaan pejabat kepada publik. Yang terakhir adalah sidang paripurna DPR yang diwarnai interupsi. Dan ini ialah daftar pustaka yang saya ambil dari Google untuk mengisi materi PowerPoint ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.